Ya, terima kasih Pak. Selain Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melanjutkan sesi kita hari ini, yaitu uraian tematis dan atau topik khusus dengan tema dasar-dasar Alkitabiah tentang pujian kepada Allah, yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Yohanes Kote dan juga Pendeta Arianus H. Ilu MTH. Sesi pertama saya akan persilakan kepada pembicara pertama, yaitu Pendeta Dr. Yohanes Kote. Waktunya 25 menit dari sekarang, Pak. Silakan, Pak. Shalom. Saya berharap tidak ada yang bosan, karena saya biasanya pelan, slow, ya dengan gaya saya sendiri. Tapi pada hari ini saya berusaha untuk tidak membuat saudara-saudara bosan dan tidak membaca orientasinya pada teks. Tapi mungkin saya hanya sifatnya akan merangkum dan inti yang dapat saya sampaikan, dan mungkin lebih banyak kita diskusi, itu lebih aman supaya enggak ngantuk. Banyak pertanyaan mungkin akan lebih banyak kita membahasnya dan makin memperdalam dalam seluruh topik pembahasan ini. Topiknya sama, jadi pembicara 1 dan 2 penceramahnya siang ini mungkin bahannya sama. Kami tidak saling nelek satu sama yang lain. Nelek maksudnya tengok bahannya Pak Aris tengok juga bahan saya. Jadi tidak. Dan mudah-mudahan itu masih bisa dapat kita samakan intinya. Tadi pembicara Ibu Dinar dan Pak Bendot juga masih semua keterkaitan. Maka pada saat ini kami akan menyampaikan dasar-dasar Alkitab tentang pujian kepada Allah. Saya singkat saja. Dan dalam hubungan dengan dasar pujian kepada Allah itu, saya memberikan garis besarnya. Ya, pendahuluan tidak perlu lagi. Dasar Alkitab, saya banyak ayat yang saya harus kutip, dan akhirnya saya hanya memilih beberapa saja yang saya tampilkan sesuai dengan pemahaman kita. Lalu berikutnya maksud dasar pujian, tujuan dan manfaat pujian, terakhir penutup. Itu kira-kira gambaran apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu, bicara tentang pujian sebenarnya tidak habis-habisnya. Tapi saya coba rangkum di intinya di sini. Bicara tentang pujian sebenarnya tidak habis-habisnya. Tapi tergantung pada sikap, motivasi, dan hati. Pengertian yang benar, motivasi yang benar, dan sikap yang tepat. Ini yang menurut saya itu jadi inti. Karena bisa saja motivasinya supaya menarik perhatian, kirim persembahan lebih banyak. Itu pujian juga pada orang tertentu. Bisa saja motivasinya supaya nanti satu waktu dia jadi pacar saya, atau dia jadi calon teman hidup saya. Wah, senang memuji, dan itu sudah pujian gombal. Dan motivasi, pengertian yang benar, sikap yang tepat, itulah yang sebenarnya inti dari apa yang dituliskan dalam Alkitab. Maka saya akan mulai dengan beberapa catatan penting di sini. Ada 3 kata dalam perjanjian lama, tadi sudah banyak disampaikan, saya hanya ambil 3. Barak, halal, dan yada. Memberkati, memuji, mengucap syukur. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, pakai istilah Eukaristein, bersyukur. Elogen, memberkati. Dan exomologeo, mengakui, bersyukur, memuji. Dan ini digunakan oleh Yesus yang istilah terakhir ini untuk banyak hal. Ini ayat-ayat saja saya kutip.
Mazmur 103 ayat 22. Tema kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 atau ya Mazmur 103. Pujilah Tuhan, baraku Adonai, hai segala buatan tangannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 104 ayat 31. Tempat kekuasaan Tuhan adalah langit dan bumi dan semuanya harus memuji Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Ini Mazmur. Keluaran 15 ayat 1. Aku akan menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Hakim-hakim 5 ayat 9. Pahlawan wanita Deborah menyanyikan pujian bagi Tuhan karena kemenangan yang diberikan Tuhan kepadanya saat berperang. Pujilah Tuhan, baraku Adonai. Kemudian berikutnya 2 Samuel pasal 22 ayat 4, 47 dan 50. Raja Daud terkenal sebagai pemusik, komposer, dan karyanya menghiasi sebagian besar kitab Mazmur dengan syair-syair lagunya yang luar biasa, tersohor sepanjang masa. Lebih daripada 70 Mazmur ditulis oleh Daud. Dan kerinduannya tertuang dalam 3 ayat Alkitab, 2 Samuel pasal 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan. Ayat 47 dan 50, aku akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan itulah sikap Daud dengan keinginannya dalam hal memuji Tuhan. Saya kutip juga Yesaya 42 ayat 10 dan 12. Para nabi perjanjian lama menuntun, mengarahkan, meminta umat untuk memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut, gemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Ini Yesaya. Yeremia 20:13. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab ia telah melepaskan nyawa dan orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Yeremia 33 ayat 9. Bagiku kota ini akan menjadi nama kesukaan, pujian dan kemuliaan. Ini tempat. Dan seterusnya. Kemudian kita pindah pada Matius. Junjungan umat manusia namanya Yesus. Berbicara dan menyampaikan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ingatkan saya mengenai jam ya, nanti kelamaan. Rasul Paulus dalam pasal yang ke-15 kitab Roma ayat 9 sampai 11. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa. Ini punya implikasi misi, implikasi pastoral, implikasi, pakai istilah itu mohon maaf kalau itu terlalu tinggi. Memiliki implikasi penginjilan, misi, dan holistik dalam hal ini. Berbagai sudut hidup, perjalanan umat Tuhan itu semuanya menyatu dengan sikap pujilah Tuhan. Ketika hal ini menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya, disinilah Rasul Paulus menekankan hal itu. Saya coba tampilkan gambarnya Paulus itu. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Rasul Yakobus, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bagaimana kalau bersedih? Di sisi yang lain pada saat bersedih tetap juga menyanyi, muji Tuhan.
Itu yang tidak didapatkan pada orang di luar Yesus. Amin. Ketika ada di dalam Yesus, duka pun jadi suka. Duka pun jadi sukacita. Nyanyi, pakai gitar, musik. Ini orang pikir ini orang gila nih. Tapi memang itulah ekspresi kehidupan orang-orang beriman. Terakhir, Yohanes dalam kitab Wahyu mencatat, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat, kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Ini ayat-ayat yang saya kumpulkan. Saya akan singkat untuk berikutnya dalam kaitan dengan tema dasar-dasar Alkitab tentang pujilah Tuhan atau memuji kepada Tuhan. Dasar-dasar ini saya sampaikan, saya hanya kutip beberapa saja. Tapi maksud dasar pujian ini yang mungkin perlu penjelasan. Tapi penjelasan ini saya tidak mau uraikan panjang lebar, banyak istilah muncul di situ. Tapi saya hanya sampai kepada kesimpulan yang tadi saya sampaikan, yaitu pemahaman yang benar, motivasi yang benar, sikap yang benar. Tiga istilah itu menyatu dalam diri seseorang. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kata-kata pujian atau ada banyak hal, misalnya pentingnya pujian dalam kehidupan beriman, ada banyak alasan. Pujilah Tuhan sebagai ekspresi iman dan kepercayaan kepada Allah, banyak hal saya tidak mau jelaskan. Nanti kalau mau dapat bahannya, silakan hubungi panitia secara tertulis. Ada kurang lebih 13 halaman saya siapkan. Dan Allah bertakhta di atas puji-pujian, atau yang PowerPoint ini pun boleh. Tuhan Allah disembah dan sebagainya, itu banyak ayat. Kata-kata pujian itu muncul dalam Mazmur banyak. Walaupun ada tulisan yang sedikit berubah karena PowerPoint-nya. Kemudian pujian yang benar dan menyatu, itu yang saya maksudkan adalah ucapan dan motivasi serta perbuatan. Jadi pemahaman, ucapan, motivasi dan perbuatan itu menyatu dalam diri setiap orang yang memuji Tuhan. Disitulah bagian dari ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tadi Pak Bendot sudah menjelaskan itu untuk kita. Berdasarkan Roma pasal 12 ayat 1. Perintah Tuhan untuk memuji Tuhan. Maka kalau itu perintah Tuhan, kita saat memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Dan saya mulai dengan kalimat, ketika mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan, sama halnya dengan mempercayai bahwa memuji Tuhan adalah perintah. Karena Tuhan berfirman melalui para nabi kepada umat dan merespon terhadap perintah Tuhan yang disampaikan kepada para nabi, bukan pada nabi, para nabi. Saya tidak baca lagi Matthew Henry, biarkan saja. Dan pujian bagian dari ibadah tadi sudah dijelaskan. Dan akhirnya semua peserta Borneo bermazmur yang ke-33. Ketika saya teliti kata demi kata, ucapan demi ucapan, apakah itu barak atau baraku, halal atau hilal, kemudian ya tehilim, kemudian eukaristien dan kata-kata yang lain, saya akhirnya menemukan bahwa meriah apapun musiknya, dengan ekspresi apapun, apakah mau bercingkrakah, mau nunggingkah,
atau mau dengan berbagai gaya ekspresi memuji Tuhan dalam kehidupan ini, dalam beribadah, dalam di kamar mandi kata Ibu Dinar. Di mana lagi? Apapun. Tapi harus benar-benar didukung dengan sikap tindakan yang sesuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah nilai daripada yang tertulis dalam Alkitab, dasar-dasar pujian Alkitab kepada Tuhan. Itulah bagian yang sangat penting. Demikian dari saya untuk ceramah dalam sesi ini. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Pendeta Arianus Hailu MTH. Disilakan Pak. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan diberikan. Terima kasih untuk panitia Borneo Bermazmur yang ke-33 yang memberikan kesempatan untuk saya datang di sini dan ikut sharing bersama-sama. Terima kasih Pak Niko dan semua ketua panitia dan semua yang ada di sini. Terima kasih. Ya, berbicara tentang pujian, saya rasa bahwa kita sudah banyak mendapatkan informasi dari semua narasumber yang ada dan juga baru saja kita terima, kita peroleh. Tentu semua hal ini dapat memberkati kita dan juga dapat memperlengkapi kita. Karena kita semua berada di dalam gereja dan salah satu ciri dari ibadah orang Kristen ialah pujian kepada Tuhan. Di mana-mana pujian itu menjadi ciri khas orang Kristen. Tadi sudah disinggung juga, baik di tengah sukacita atau di tengah duka cita ada pujian. Itu seringkali sangat menjadi berkat. Ya, kami di Hong Kong khususnya dalam acara kedukaan, kematian kami itu biasanya acaranya di rumah duka. Dan di rumah duka itu biasanya ada orang-orang Hong Kong khususnya Chinese. Kalau yang belum percaya itu di saat kita lewat ruangan itu saja kita sudah merinding karena mereka akan membunyikan bunyian-bunyian yang mengerikan, ya. Tetapi kalau untuk tempat ibadahnya di saat kedukaan orang Kristen itu ada pujian, sehingga mereka akan bilang, oh, kalian orang Kristen kok puji-pujian, ini keadaan duka. Dan di sini kita melihat akhirnya mereka mengerti bahwa memang untuk orang Kristen itu selalu ada pujian, penyembahan, dan semua dasar tadi sudah disampaikan, sehingga saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber tadi tentang dasar-dasar Alkitab tentang pujian kepada Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, sebetulnya pujian kita kepada Allah itu karena bersumber dari Alkitab. Ya, di Alkitab ada berapa tokoh yang disebutkan sebagai pemazmur atau pemimpin pujian, khususnya di Mazmur ada Daud, ada Musa, ada Salomo, juga ada Bani Korah. Kata Bani Korah itu artinya keturunan dari Korah, ya, keluarga Korah. Kemudian ada Bani Asaf, itu dalam perjanjian lama. Mereka memuji-muji Tuhan. Dalam perjanjian baru tadi juga sudah disinggung, saya tambahkan lagi, yaitu ada Maria yang memuji Tuhan. Ada Sakaria yang memuji Tuhan. Bahkan Yesus dan murid-murid pun ada puji-pujian. Itu dalam Matius 26 ayat yang ke-30, ya. Kemudian Paulus dan Silas juga memuji Tuhan di penjara.
Nah, ini beberapa contoh yang kita lihat dalam Alkitab tentang tokoh-tokoh yang memuji Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan karena ada dasar di dalam Alkitab. Kemudian hal memuji Tuhan ini kalau kita perhatikan bahwa Alkitab memberikan dasar informasi tentang pujian itu, dan kita sudah belajar dari Mazmur, begitu banyak pujian. Sehingga kalau kita sekarang menjadi orang-orang memuji Tuhan karena memang kita mempunyai dasar di dalam Alkitab. Ya. Nah, untuk itu, untuk memahami tentang dasar di dalam kita memuji Tuhan, saya hanya membagi ada 3 hal, yaitu yang pertama, pengenalan akan keberadaan Allah itu sendiri. Yang kedua ialah apa yang Allah lakukan untuk kita. Dan yang ketiga ialah sikap kita terhadap Allah. Yang pertama kita akan lihat tentang mengapa kita memuji Tuhan. Yang pertama yang paling esensial, yang paling mendasar ialah kita memuji Allah karena siapa Dia. Dia adalah Allah. Nah, kebanyakan orang memuji Tuhan karena apa yang Allah buat untuk kita. Tapi dasar pertama itu sebetulnya siapa Dia. Ya, siapa Dia. Dan pengenalan kita kepada Allah, siapa Dia, itu yang akan membuat kita memuji Allah, menyembah Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa. Sama seperti ajakan Daud, pujian kepada Allah, hai jiwaku. Ada berapa ayat yang kita bisa lihat tentang keberadaan Allah sebagai pribadi yang layak dipuji dan disembah. Dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-28 disebutkan begini. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Dalam bagian ini, Samuel dalam menyatakan ini, karena dia memuji Allah sebab Dia adalah Allah, Tuhan adalah Allah. Tadi nama Tuhan sudah disebutkan, dijelaskan oleh Ibu Dinar. Dan Dia Yahweh itulah Allah. Ya. Nah, kita sekarang diperhadapkan dengan ada istilah, karena kita tahu bahwa kata Allah yang dipakai di sini itu bukan nama pribadi, ya. Itu bukan proper name, tetapi itu adalah merupakan gelar. Sedangkan agama yang lain mereka menyebut Allah itu nama. Padahal dalam iman Kristen, Allah yang di saat kita menyebut Allah itu bukan nama, itu gelar. Ya, Allah artinya Dia melebihi daripada semua ilah yang ada di dunia ini. Dan nama pribadinya yaitu Yahweh, sebagaimana sudah disebutkan. Dan nama itu Allah perkenalkan kepada Musa di Gunung Horeb pada waktu pada waktu Musa bertanya kepada Tuhan tentang siapa namanya. Karena Musa pada waktu dia berada di Mesir, dia tahu tentang penyembahan orang Mesir. Ada dewa Ra dan beberapa dewa yang lain. Yang tentu buktinya masih ada sampai sekarang sebagai objek wisata di Mesir, ya. Dan juga di tanah Kanaan sendiri pun ada ilah-ilah yang disembah. Ya, tadi dalam renungan pagi sudah disebut ada dewa Artemis, ada Zeus, itu bagian orang Yunani. Kalau di daerah Filistin waktu itu dewa Dagon. Mereka menyembah sebagai Allah mereka. Nah, dari semua Allah yang dipercaya itu hanya satu gelar yang diberikan. Sehingga pada waktu Musa menanyakan siapa, kalau mereka bertanya siapa yang mengutus engkau. Dan Allah memperkenalkan diri dengan kata aku ada yang aku ada. Artinya di dalam nama Yahweh itu ialah bahwa Dia itu ada. Ya. Dia itu ada, dimanapun Dia ada. Ya, keberadaan Allah tidak dibatasi dengan tempat, ya, tapi Dia selalu ada. Dan tidak hanya Allah ada, tetapi di saat Allah berbicara aku ada yang aku ada, itu menunjukkan tentang aku ada
dan siap menolong, bertindak. Jadi kata ada di sini dalam bentuk aktif, bahwa Allah tidak hanya dalam keberadaan sebagai pribadi yang diam, tetapi Allah yang bertindak untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan. Jadi itulah yang terkandung dalam nama Allah, nama Yahweh ini. Sehingga di dalam bagian ini, karena siapa dia adalah Allah, maka dia layak disembah. Dan Allah sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, dia tidak menuntut disembah karena memang dia Allah, ya. Karena dia adalah Allah yang lebih daripada segalanya, maka layak umatnya menyembah dia sebagai Allah, ya. Kemudian dalam Mazmur 97 ayat yang ke-9 juga pemazmur katakan demikian, sebab engkaulah Tuhan, yaitu Tuhan di sini adalah tentu kata Yahweh, ya, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Jadi keberadaan Allah sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang sangat dimuliakan, Allah yang sangat ditinggikan, ini menjadi dasar di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Lepas daripada apa yang Allah lakukan, nanti kita akan melihat dalam poin berikut. Tapi inilah dasar orang Kristen menyembah Allah, yaitu siapa dia, siapa Allah itu. Dan pengenalan kita kepada Tuhan itu karena dia sudah memperkenalkan diri. Sama seperti Allah menyatakan diri kepada Musa. Ya. Musa pada waktu Allah menyatakan, aku ada yang aku ada. Bahkan sebelum Allah menyatakan itu, firman Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Alkitab katakan di saat Musa mendengar perkataan itu, dia langsung tersungkur. Karena dia tahu Allah yang disembah oleh leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga Allah itu juga yang menyatakan diri kepadanya. Kemudian di dalam Yesaya 25 ayat yang pertama, juga Yesaya dalam nubuatan mengatakan, ya Tuhan, engkaulah Allahku. Allah tidak hanya menjadi Allah yang maha tinggi, tapi dia juga adalah Allahku, Allah pribadiku. Aku mau meninggikan engkau, mau menyanyikan syukur bagimu, sebab dengan kesetiaan dan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kemudian dalam Yesaya 37 yang ke-16 juga dikatakan, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah. Segala kerajaan di bumi engkau yang menjadikan langit dan bumi. Jadi inilah poin pertama, kita menyembah Allah, memuji Allah karena siapa dia. Ya, inilah dasar yang paling kuat. Sehingga di saat kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, pertama harus hati pikiran kita diarahkan kepada siapa dia. Bahwa dia adalah pribadi yang layak kita puji dan kita sembah dia. Nah itu menjadi dasar yang sangat kuat bagi pujian penyembahan kita orang percaya. Ini tidak sama dengan keyakinan yang lain. Ya. Keyakinan yang lain mungkin mereka menyembah karena wah kita sudah diberkati, kita sudah ditolong, kita sudah diberikan sesuatu. Ya sehingga kita bersyukur kepadanya. Tapi untuk Allah orang Kristen yang kita percaya, tentu Allah kita ini sama dengan bangsa Israel, ya. Karena Allah yang kita percaya itulah yang telah dipercaya oleh umat Israel dan Allah itu menyatakan diri dalam Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ialah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan karena apa yang Allah lakukan untuk kita. Jadi perbuatan Tuhan untuk kita ini menjadi poin kedua. Seringkali orang menempatkan ini menjadi poin pertama. Kita memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dengan kita. Betul, tidak salah. Tetapi itu perlu menjadi poin yang kedua. Ya. Sebagaimana dalam tema kita dengan ayat-ayat yang sudah disebutkan dalam Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya, dan seterusnya. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan.
yang diberikan bagi kita sehingga itu menjadi alasan untuk kita memuji Dia. Yang ketiga dan yang terakhir, jadi saya persingkat, yang terakhir yang ketiga ialah pujian kepada Tuhan itu adalah merupakan sikap hati kita. Dan sikap hati itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. Kote tentang sikap hati yang benar, rendah hati, ikhlas, tulus, ya. Dalam Mazmur, dikatakan dalam Mazmur 35 ayat yang ke-18, aku mau menyanyikan syukur bagimu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Jadi sikap hati ini pertama harus dari komitmen pribadi, aku mau, ya. Dalam Mazmur dikatakan, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya, kalau kita memperhatikan tentang kata ini, ya seringkali kita ini memuji Tuhan saat di kebaktian, saat ibadah. Nanti MC akan mengajak kita, ayo mari kita berdiri, kita bersama memuji Tuhan. Ya. Dengan demikian kita bersama menyanyi. Tapi kadang-kadang orang menyanyi itu bisa jadi mulutnya bergerak, hatinya tidak menyanyi. Ya kan? Tapi ada juga yang apalagi lagunya dia nggak tahu, ya dia nyanyinya belepotan, ya termasuk saya juga karena lagu ciptaan untuk judul ini nyanyinya begitu cepat, ya sehingga kalau kita yang baru, ya mulut kita masih belepotan gitu, apalagi dari transparannya belum muncul, penyanyinya sudah harus nyanyi. Ya seperti itu. Tapi itu bagaimanapun hal yang menarik ialah aku mau. Ya tadi Ibu Diner saksikan tentang di kamar mandi. Tapi ada orang yang di mobil, ya. Di mobil sementara jalan dia menyanyi, ya. Atau di jalan, ya. Jadi sebetulnya pujian kita kepada Tuhan jangan terikat dengan tempat ibadah. Kalau dengan tempat ibadah kan kita diajak baru menyanyi. Tapi nanti keluar dari gereja, dari persekutuan, apakah kita tetap dalam ibadah menyanyi? Jangan sampai nanti kita di gereja, tadi Pak Bendot juga sudah katakan, haleluya puji Tuhan. Keluar dari ambang pintu, lupa semuanya. Nanti mungkin dia ingat, oh tadi orang ini buat hati saya kesal jahat. Lalu dia mulai geram, dia mulai maki-maki dalam hati. Padahal mulutnya baru dia memuji Tuhan. Keluar dia sudah mulai maki-maki orang, ya. Nah ini yang sering kali terjadi. Sehingga memang kata aku mau di sini itu setiap saat, ya. Aku mau menyanyi, aku mau memuji Tuhan. Itulah harus menjadi ciri kehidupan orang percaya. Sikap ini, ya. Kemudian ada banyak ayat, hanya saya mengambil beberapa ayat. Mazmur 63 ayat yang kelima. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah kata-kata yang disebutkan tentang kata aku mau. Aku mau. Nah di saat kita mengikuti Borneo bermazmur di sini, ya tentu kita merindukan kita akan pulang membawa sesuatu. Tapi apa yang kita akan bawa pulang? Sebutnya komitmen baru ini, komitmen baru untuk memuji Tuhan, ya. Komitmen baru untuk menyanyikan pujian atas dasar siapa dia, kemudian atas dasar apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Mazmur 117 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah ini merupakan totalitas. Kalau pemazmur mengungkapkan tentang hai jiwaku, itu berbicara tentang satu totalitas hidup di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena tadi dari pembicara awal juga tidak hanya di Sumatera, ada juga yang saya dengar di Manado, ya. Di NTT saya juga ada dengar, tapi di Manado itu kalau waktu Natal itu di kuburan, mereka semua ke kuburan, pasang lilin, lalu semua nyanyi lagu-lagu gereja. Tapi di situ sambil main kartu, sambil ada sopi dengan botol di pinggir,
begadang sampai pagi. Nah yang halal seperti ini. Jadi nyanyiannya rohani, tapi action yang kelihatan di situ itu hanya tradisi, kebiasaan. Jadi walaupun itu lagu rohani, tapi akhirnya mereka menyanyi hanya dalam satu kebiasaan. Ya, satu kebiasaan, bukan dari hati yang memuji, menyembah Tuhan. Ya. Sehingga banyak praktek-praktek di daerah-daerah yang kelihatan ini daerah Kristen, kelihatannya memuji Tuhan, tetapi tidak dari hati. Sebagaimana pemazmur katakan, hai jiwaku. Ya. Kalau hai jiwaku ini, kita sampai pada tahap ini bagi orang yang sudah hidup dalam Tuhan. Maka betapa pentingnya pertobatan lahir baru itu menjadi dasar untuk kita memuji Tuhan dari hati kita. Ya, sehingga bisa terekspresi dalam mulut kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Jadi pujian juga bisa dilihat oleh orang lain melalui ekspresi hidup kita, tingkah laku kita, bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, mengenal Tuhan. Ya. Sebagai penutup, sebagai orang percaya kita bersyukur karena Allah yang maha tinggi dan yang maha kudus itu telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menyatakan Allah sebagai Bapa, sehingga kita juga dapat mengenal Allah yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan dirinya di kayu salib dan telah menebus kita menjadi miliknya. Maka kita dinyatakan untuk selalu bersekutu serta memuji dan menyembah Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian penyampaian saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak. Mari kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita di siang hari ini. Ya, karena waktu kita panjang, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Untuk bagian pertama saya beri kesempatan untuk dua orang penanya. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ya, ngantuk kayaknya ini. Ya, nama saya Ubiditu Asarumaha. Ketujuh, tamat di 2024. 2004 ya. Ya, pertanyaan saya, yang pertama itu tentang tujuan dan manfaat gitu ya. Apakah, kayak mana saya nanyanya ya, gini aja. Tujuan manfaat ini yang saya lihat, contoh lagunya gitu. Suka-sukamu Tuhan, gitu ya. Lalu dengan musik gitu. Kan kalau saya lihat secara teologis, saya pelajari, kalau suka-sukanya Tuhan kan nggak perlu dia turun dari surga gitu. Ganti aja semuanya, selesai urusannya gitu. Itu konsep saya, karena dia adil, karena itu ya. Tapi ini favorit lagu ini, gitu ya. Suka-sukamu. Lalu saya bayangkan lagi, daya ganteng, daya ganteng, daya ganteng. Makin nocok, makin ganteng gitu. Nah, yang saya lihat di sini, ini kan memuji Tuhan katanya. Tujuannya apa? Karena mungkin tidak pahaminya teologiasnya, mungkin berdasarkan pengetahuan dirinya. Lalu dibawa dalam suasana ibadah memuji Tuhan. Apakah saya bisa mengatakan tujuannya karena duit? Atau juga dengan kesalahan ketidakmengertian dia itu, apakah itu juga bisa memuji Tuhan? Karena bagaimanapun otaknya kan diciptakan Tuhan tuh, semuanya apa, perasaan, sarafnya itu untuk memuji Tuhan buat gitu ya. Nah ini yang mau kita tanya, bahwa hubungannya dengan musik. Nah apakah ini kita bilang tujuannya ada salah? Kalau saya memang nggak mau lagu nyanyi itu, saya stop. Kalau di GPMRI
wilayah saja stop, nggak boleh gitu. Contoh lagi umpamanya apa itu ya? Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Saya bilang stop gitu. Karena sama saya Pak Niko, selamat pagi Pak. Ya karena masih hidup Pak Niko gitu. Kalau Tuhan kan hidup selama-lamanya. Kalau saya ucapkan dia selamat pagi, berarti besok Tuhan bisa mati. Kenapa harus jadi orang Kristen? Kan konsepnya begitu. Kok konsep saya berpikir begitu. Saya itu stop gitu. Tapi ini dinyanyikan orang gitu. Tapi katanya dalam nyanyian itu, dalam ketidakpengetahuannya itu, Roh Kudus hadir gitu. Nah ini juga apa? Yang kedua itu contoh. Yang kedua, apakah boleh orang Kristen umpamanya gitu? Orang Batak contoh gini. Anakut ki doha moraon dia marhoi hoi. Artinya gini, bersusah payahnya dia hidup, tapi untuk menyekolahkan anaknya, supaya anaknya baik. Apakah ini juga boleh enggak orang Kristen menyanyikan itu? Kan lagu dunia ini. Kalau ada orang yang bilang itu bahwa dia nyanyi itu kan otaknya juga dari Tuhan. Lalu dinyatakannya dengan ungkapan lagu yang positif gitu ya. Nah ini apakah boleh kita katakan ilham dari Tuhan untuk dia membawa orang melalui lagu itu supaya orang mengerti makna punya anak, kira-kira begitu. Tapi tidak dalam kerangka beribadah gitu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, boleh enggak saya sebagai pendeta menyanyikan lagu itu? Dan apakah ada perbedaan memuji untuk Tuhan, bisakah memuji untuk manusia, kira-kira begitu. Karena ini diperdebatkan terus, orang Kristen tidak boleh nyanyi lagu dunia. Sementara Judika lagu dunia dan lagu rohani, ya kan? Tapi perpuluhannya ke gereja, kira-kira begitu. Dibangunnya gereja dengan lagu dunianya gitu, kira-kira begitu. Supaya ini memang ini agak apa nih? Jadi kalau juga harus begitu, oh haleluya, baru ada Roh Kudus gitu, Pak. Nah, kira-kira begitu dulu, Pak. Terima kasih, kurang apa saya mengawal. Tapi kira-kira gitu. Yang terjadi di awamnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya kedua. Silakan Bu. Yang di depan dulu ya, Bang. Oke, terima kasih untuk kesempatan kepada saya. Sebelum saya bertanya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Julia, saya alumni dari tempat ini, angkatan 12. Pertanyaan tadi hampir kurang lebih dengan Pak Obeidi, berkaitan dengan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Ya, tetapi saya arahnya tadi yang pertama. Yang kedua, saya arahnya ke musik. Tadi sangat menarik dalam penjelasan dari narasumber yang pertama, bahwa ketika kita memuji Tuhan, mau ada musik, tidak ada musik, itu tidak jadi persoalan. Yang jelas, tadi narasumber menyampaikan pusatnya ada di hati kita. Yang saya mau tanyakan hari ini, musik ini seperti keyboard. Keyboard ini ada di gereja. Gitar itu ada di gereja. Tempat untuk kita pakai memuji, menyembah Tuhan di gereja. Pertanyaan saya, bisa alat musik ini juga dipakai di luar gereja untuk kegiatan-kegiatan yang tadi boleh dikatakan ada yang akan menghasilkan nanti diberikan kepada gereja. Apakah seperti itu dapat digunakan karena digunakannya untuk saya secara pribadi selama Tuhan izinkan saya pelayanan 13
tahun di perdalaman di gereja PPIK Lumar BH dan 4 tahun keluar di jalur sutra ada di PPIK Iman Dalam. Saya sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan, kalau salah mohon maaf. Tetapi saya tidak akan pernah izinkan kalau alat musik yang ada di gereja untuk anak-anak muda untuk mereka hura-hura di luar daripada gereja. Karena itu alat akan dipakai khusus penyembahan. Jadi itu yang saya tanya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya persilakan menjawab kepada narasumber yang pertama terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Pendeta Obedi Tua Sarumaha, lengkap sebutan saya. Terima kasih juga untuk Ibu Julia yang memberikan tanggapan terhadap ceramah kami hari ini. Saya mau jawab satu dari Pak Obedi. Di bagian yang saya sampaikan itu tidak tadi saya jelaskan itu semua, tetapi ada di bagian ceramah PowerPoint itu tujuan dan manfaat pujian menurut Alkitab. Dan itu ada 7 poin saya catat di sana. Yang pertama itu memuliakan Tuhan. Jadi pujian Kristen adalah cara untuk memuji dan memuliakan Tuhan atas karakternya, karyanya dan kasihnya kepada manusia. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, pujian sebagai sarana komunikasi dan hubungan lebih dalam dengan Allah. Pujian membantu untuk umat Kristen merasa dekat dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya secara pribadi dalam ibadah. Tadi banyak penjelasan dari narasumber kedua. Kemudian yang ketiga, memupuk rasa syukur melalui pujian mengajarkan umat Kristen untuk bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Maka nanti kira-kira mengarah kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan. Kemudian yang keempat, manfaat pujian dalam memperkuat iman, memberi ketenangan dan kegembiraan dalam segala keadaan. Lalu yang kelima, tujuan dan manfaat pujian bagi umat Kristen adalah membangun komunitas rohani. Pujian dapat mempersatukan untuk Kristen dalam persekutuan dan memperkuat hubungan antara sesama umat. Meski beberapa waktu yang lalu pesta paduan suara di Ketapang, salah satu kontingen berkelahi dulu baru berangkat. Jadi gitu, berkelahi dulu, kontingen itu baru berangkat. Banyak masalah yang lain yang terkait di dalamnya. Kemudian mengilhami dan menguatkan iman. Lirik-lirik lagu Kristen sering mencerminkan Alkitab dan mengilhami orang untuk hidup sesuai iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mungkin pujian Kristen bermanfaat membawa transformasi hidup, yaitu mempunyai kuasa untuk mengubah hati dan pikiran seseorang, membawa kesembuhan, pemulihan, dan transformasi secara rohani. Ini yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen dalam hal memuji Tuhan. Maka kalau tadi hubungan dengan dapat anak atau suka-sukamu Tuhan, ya tentunya seorang pembimbing rohani harus selektif untuk mengarahkan anggota jemaat menyanyi, memuji Tuhan sesuai dengan maksud dan tujuan yang benar sebagaimana dipaparkan dalam Alkitab.
Jadi ini yang saya kira menurut saya itu sangat penting. Mungkin pertanyaan yang sifatnya tadi hubungan dengan tradisi di Tapanuli, mungkin Ibu Dinar lebih tepat menjawabnya. Kemudian nanti ada jawaban dari Pak Pendeta Aris yang punya pengalaman di Hong Kong dan juga banyak tempat yang lain. Kemudian untuk Ibu Julia, gereja tetap tegas untuk alat-alat musik itu. Meski mungkin juga dibuat oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika sudah dibawa dalam gereja, adalah bagian dari alat-alat kudus untuk Tuhan. Saya kira jawaban itu singkat, padat di situ. Tidak perlu lagi saya bilang tidak dan lain-lain. Ketegasan untuk semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Demikian jawaban saya, terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Pertama menyangkut lagu yang Bapak sebutkan tadi, ada lagu Suka-Sukamu Tuhan. Rupanya Bapak sama dengan saya ya. Karena orang yang menciptakan lagu itu kebanyakan tuh pengalaman pribadi, ya. Dan pengalaman pribadi, tapi akhirnya dibawa ke ibadah besar. Dan itu sebetulnya para pemimpin pujian harus selektif sebetulnya. Jadi di saat seseorang bertugas untuk memimpin pujian itu sebaiknya selektif lagu, ya. Dan paling tidak juga harus diketahui oleh gembala jemaat. Sehingga jangan sampai ada lagu yang ternyata di pertengahan nyanyi seperti Pak Pendeta katakan tadi tidak ikut nyanyi. Saya juga begitu Pak. Karena kok pakai suka-sukamu Tuhan gimana gitu. Ada berapa lagu yang kalau saya memikirkan kalau dasar teologianya tidak benar, itu saya pikir ini salah, ini kalimat ini salah. Seperti itu. Jadi memang harus selektif. Jadi sebetulnya itu diajarkan ke para pemimpin pujian supaya mereka selektif dalam memilih lagu untuk ibadah-ibadah yang diadakan. Ya seperti itu. Untuk Ibu saya setuju dengan Pak Kote sudah sampaikan. Jadi memang itu mungkin ada pendeta lain yang bisa mengizinkan ya. Tapi ini termasuk kebijakan lokal yang Ibu terapkan karena setiap barang yang sudah didoakan untuk pelayanan gereja, apalagi Ibu tahu bahwa itu akan dibawa ke tempat umum dan dipakai untuk konser duniawi, ya tentu kita sebagai hamba Tuhan nggak sejahtera gitu ya. Jadi alangkah baiknya tegas terhadap alat-alat yang dipakai untuk Tuhan, karena itu sudah didoakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana penanya pertama? Siap. Penanya kedua bagaimana Bu? Oke, selanjutnya kita lanjut kepada penanya ketiga. Tadi ada di belakang informasi karena mic baterainya lowbat. Jadi penanya boleh maju ke depan, ada mic sudah disiapkan oleh panitia. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kembali. Tadi saya di sesi awal sudah bertanya, karena bagi saya ini begitu menarik. Begitu menarik. Kenapa saya katakan begitu menarik? Karena ada dua hal yang saya bisa pikirkan setelah saya mengikuti ini, bahwa yang kita bahas ini adalah ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan ada sesuatu yang bisa kita lihat. Karena saya sangat senang tadi ketika mendengar pembicara semua berbicara tentang motivasi, sikap, dan pemahaman. Motivasi dan pemahaman ini kan tidak kelihatan, tapi itu akan dihasilkan di dalam sikap. Tetapi secara pribadi ini akan menimbulkan problem. Apa problemnya? Kita nggak bisa menilai sesuatu hal itu apakah motivasinya benar atau tidak, karena kita nggak bisa lihat. Sementara sikap yang dia kerjakan mungkin menurut kita peserta mungkin sudah benar,
Ya, dia menampilkan mungkin dari pakaian sudah bagus, dari cara masuk lagunya sudah bagus, dari pemain musiknya juga sudah oke dan lain sebagainya. Artinya memberikan nuansa kepada peserta dan bahkan menimbulkan suatu rasa yang boleh dirasakan oleh peserta. Nah, itu yang saya bilang bahwa ada dua yang bisa saya sendiri sampai saat ini, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa di dalam memuji Allah ini ada sesuatu hal yang kelihatan dan ada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Bapak, saya karena ini materi Bapak berdua ini saling mendukung nih, sama-sama membahas tentang itu. Jadi pertanyaan saya seperti ini, bisa enggak kita menilai dari poin-poin tadi, motivasi, sikap, dan pengertian itu bahwa pujian seseorang itu sudah benar. Saya ambil contoh kasus. Tadi sudah dibahas kayak salah satu gereja, pemain musiknya bukan orang Kristen. Tetapi begitu memberikan begitu memberikan sumbangsi di dalam ibadah itu. Ya kan begitu, karena bukan hanya WL-nya juga yang memimpin pujian, artinya musik juga bisa menjadi pujian menurut saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi bisa enggak kita ini bisa menilai atau tidak, atau diri kita sendiri bisa kita nilai apakah diri kita ini sedang melakukan pujian yang benar kepada Tuhan atau justru tidak. Dari misalnya motivasi, sikap, dan pemahaman tadi. Karena saya bilang ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Jadi saya awali pertanyaan di situ. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, Bapak, saya mau bertanya, ini terkait dengan motivasi. Nah, misalnya ini kami datang sebagai peserta, pasti berbeda-beda motivasi. Di awal tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin supaya dipuji dan lain sebagainya. Nah, ada ini sesuatu hal yang saya mau tanyakan di sini. Tujuan Borneo Bermazmur ini motivasinya mungkin benar. Tapi bisa enggak motivasi kegiatan yang benar itu tidak menghasilkan motivasi yang benar dari peserta? Misalnya, seorang pemimpin pujian memiliki motivasi yang benar, mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan melalui lagu-lagu pujian yang tentunya sudah dipersiapkan. Tapi bisa enggak memberikan motivasi yang tidak benar kepada peserta? Kenapa? Kasusnya seperti ini. Karena ini banyak anak muda, Pak ya. Anak muda. Sekarang itu anak muda itu pergi ke ibadah itu bukan lagi memikirkan Tuhannya seperti yang kita bahas pada hari ini. Tapi lebih kepada perasaan emosionalnya yang bisa mengeluarkan pribadinya. Ibaratnya seperti ini, maaf kata, dalam tanda kutip saya bilang, hampir sekarang saya temukan, apalagi ada Kak Khairul sebagainya, tidak ada bedanya dengan jonggan. Hampir, ini dalam tanda kutip ya, jadi saya tidak menyimpulkan. Hampir seperti itu, karena anak-anak muda sekarang datang, jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Jadi mereka yang mereka dapatkan bukan nuansa ibadah tadi yang di dalamnya ada pujian, tapi nuansanya adalah mungkin lightingnya yang keren, pemain musiknya yang keren dan lain sebagainya. Sementara yang melakukan kegiatan persiapkan itu dengan motivasi untuk melayani Tuhan. Tetapi ternyata peserta tidak. Nah, ini dua pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya keempat jika ada. Mungkin lagi mempersiapkan. Silakan Pak. Saya persilakan kepada Pendeta Aris. Terima kasih Pak Lase ya. Tadi ada dua hal yang disampaikan. Motivasi itu tidak kelihatan tapi bisa berdampak. Menilai dan kemudian memastikan bahwa itu benar tidaknya tentunya perlu waktu.
waktu yang diperlukan bisa singkat, bisa lama. Tapi yang pasti motivasi. Ketika motivasinya untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya yakin sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, akan kelihatan. Sehebat-hebatnya menyembunyikan motivasinya, pasti akan kelihatan hasilnya melalui sikap dan tindakannya. Paling tidak pulang dari Borneo bermazmur lebih banyak ngomel karena tidak sesuai dengan keinginannya. Maka tadi masuk pada bagian yang kedua, motivasinya panitia itu benar, hasilnya bisa, outputnya bisa saja berdampak negatif. Tapi bagi saya, ketika dikemas dalam sebuah motivasi yang benar, membawa banyak orang, tidak menutup kemungkinan ada kekurangan sana dan sini. Tapi pasti ada dampak yang kita dapatkan di kemudian hari, bahwa apa yang dibuat hari ini ternyata menghasilkan generasi yang memuji Tuhan di kemudian hari. Itu motivasi. Maka firman Tuhan tadi pagi itu menyentuh, mengingatkan, jangan sampai kayak di Efesus, jangan sampai kayak di Tiatira, di Smyrna, dan jemaat yang lain. Karena bisa jadi sifatnya temporer, sementara. Sementara yang sekarang ini kita pikirkan adalah paling tidak yang hadir hari ini, anak cucunya kalau dia usia 10 tahun, 15 tahun. Anak cucunya berarti berapa generasi ke depan. Tetap memuji Tuhan. Itu motivasi. Maka ada dewasa, berarti berusaha untuk dari yang dewasa mewariskan kepada generasi muda. Dari generasi muda mempersiapkan diri hadapi hari esok dengan motivasi tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang bagi saya itu yang terhebat, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang juga merancangnya bagi kita untuk masa yang akan datang. Saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Pak Lase, dan mungkin nanti penjelasan tambahan praktis dari Pak Pendeta Aris, silahkan, saya cukup. Ya, terima kasih. Sebetulnya ada dua hal yang ditanyakan tadi ya. Yang pertama tentang pemain musik yang bukan Kristen ya, tapi dilibatkan di dalam main musik. Ya, sebetulnya ini kita tidak tahu motivasi dari gereja itu melibatkan orang ini. Pertama, apakah orang ini dibayar? Ya, jadi tenaga bayaran. Kita belum tahu. Yang kedua, apakah memang tujuan dari gereja itu adalah supaya menjangkau dia percaya? Ada dua kemungkinan ini. Sehingga kalau seandainya hanya dibayar ataupun untuk menjangkau, ya bagi saya sebetulnya jangan. Karena masuk dalam ibadah untuk memuji Tuhan, jangan libatkan orang yang belum percaya, ya. Supaya semua sehati, karena kalau tidak, memang mungkin karena kalau dibayar, karena dia mungkin ahli main musik, jadi mainnya bagus. Tetapi apa artinya dia main bagus, tapi kalau dia tidak dalam grup pelayanan bersama sebagai orang percaya untuk menyembah Tuhan yang sama. Ya, jadi saya pikir mungkin lebih selektif lagi, ya. Dan di gereja sendiri mungkin merasa tidak punya pemain musik yang baik. Alangkah baiknya dia memberikan pelatihan atau kursus kepada anggota jemaat yang punya bakat untuk bisa menghandle pelayanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut motivasi dalam
dalam menghadiri acara ini, kemudian nanti kembali. Memang kita yang hadir dalam acara seperti ini tentu kita datang dengan motivasi yang berbeda. Ada yang hanya jalan-jalan, ada yang karena ingin mengisi waktu libur, ya. Kemudian ada yang memang betul-betul dia mau datang mendapatkan sesuatu berkat dari pertemuan ini dan dia akan pulang untuk terapkan dalam hidupnya. Jadi semua motivasi ini ada dalam kita yang hadir di sini. Nah, untuk itu maka melalui khotbah, melalui seminar, melalui pemahaman seperti ini kita diajar supaya kalau toh kita ada motivasi yang tidak benar untuk datang di sini, ya kita menerima sesuatu yang baru yang mengubah motivasi kita menjadi benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga di saat kita kembali kita punya pemahaman yang benar yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir kita, sikap kita, acting kita, motivasi kita benar. Dan kita bisa terapkan di lingkungan, di tempat di mana kita berada. Ya, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian jawaban bagaimana, ya puji Tuhan. Waktu kita masih panjang, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, karena nggak ada penanya terbaru, silakan Pak. Tidak ada Pak untuk sementara. Ya, saya sangat bersyukur dididik di sini. Tahun 91 saya masuk dengan motivasi yang tidak jelas. Saya masih ingat saya dilayani pribadi di sana, Bung Nuruku sama Kristison. Saya 1 tahun sekolah di sini nggak bisa baca Alkitab. Setiap renungan tidur. Enaknya itu, bagusnya sekolah di sini, seniornya itu melek terus melihat adik-adiknya itu, dicolek lah, dicubit juga lah, macam-macam lah, dimarah, kalau enggak dikasih pahe kita. Nah itu yang saya lihat, sehingga bagi saya itu tempat ini menunjukkan saya bisa masuk surga. Karena saya dibina secara rohani di sini. Karena kalau saya tidak masuk di sini, saya hanya dilahirkan mama dan bapak saya sarumaha tadi, saya pasti masuk neraka, yakin di situ. Nah, sehingga bagi saya itu sekarang saya pulang kampung. Kampung saya yang pertama itu di Padang Sidempuan, saya lahir di sana. Kampung kedua itu ini tempat saya, rumah saya. Sehingga hati saya mulai dari kelas 3 umur 3 tahun, 4 tahun anak saya setiap ada, dulu masih anjungan bermazmur. Saya selalu bawa anak saya ke sini. Supaya mereka mendapatkan bagian-bagian rohani. Supaya melanjutkan bagaimana dia melihat memuji Tuhan. Justru itu sampai saat ini, 1 kali saya masih ingat bahwa dari gereja kami di sini menjadi peserta terbanyak. Dan ada pialanya gitu ya. Nah itu masalah motivasi dan sebagai yang saya bawa no problem dulu. Nah, tapi secara fisik saya bawa mereka ke sini untuk mereka bisa memuji Tuhan, melihat bagaimana kekayaan hidup bersama dengan Tuhan itu. Ini yang terus sehingga memang saya lihat ini tema ini kelihatan tadinya kurang menarik menurut saya. Tetapi setelah dibahas hari ini mengingatkan ini problem bagi kami. Contoh saja ada di GPMRI begitu. GPMRI itu gayanya itu memang gaya Cina. Tetapi ada casingnya, casing GPMRI. Tapi isinya bukan GPMRI gitu. Nah, gitu. Nah ini juga persoalan. Jadi ada yang mengatakan untuk hidup di dalam gereja itu apabila itu
puji-pujiannya dan musiknya itu bisa membangkitkan aura ataupun beri reaksi dalam tubuh kita bergerak. Disitulah Roh Kudus hadir gitu ya. Sehingga memang untuk sampai sekarang ini saya sampai ke Jakarta itu yang mempertahankan tata cara yang betul-betul itu bagaimana tata cara kayak HKBP umpamanya atau gereja yang lain. Tapi anak mudanya itu memang lari gitu. Banyak yang keluar gitu. Walaupun tidak jelas ajarannya, tetapi mereka suka-sukanya hanya dengan puji-pujian yang jingkrak-jingkrak. Nah, walaupun itu tadi tidak menentukan mau jingkrak kah, mau apakah gitu. Tapi kan masalah hati gitu ya. Nah ini yang mau kita lihat di dalam persoalan ini gitu ya. Nah artinya apa yang mau saya lihat, saya mau katakan di sini, apakah bisa umpamanya dalam persoalan ini kita menyederhanakan, turun ke bawah, artinya bisa kita rubah tata cara pujian itu dengan memberikan bagaimana menyenangkan orang gitu. Atau bisa saya katakan, kalau kita mau mengadakan pemuji Tuhan yang benar, berdasarkan teologis gitu ya, yang kita pelajari tentunya, dari Tuhan untuk Tuhan begitu. Atau juga boleh dikatakan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan itu tadi gitu ya. Lalu orang nggak datang lagi ke gereja gitu. Sementara ada orang-orang memang yang ajarannya sudah nggak ada gitu. Firmannya sudah nggak jelas menurut saya gitu, udah ngawur gitu. Tetapi mereka diajak 1,5 jam itu jingkrak-jingkrak, mereka puas. Tapi di sana mereka juga nggak benar juga hidupnya begitu. Nah sehingga bahwa tentang puji-pujian ini, lalu apa yang mau saya lihat itu, apa benar atau tidaknya begitu, adalah kembali kepada masalah hati. Gitu. Masalah hati yang memuji dan memuliakan Tuhan, tentu wujud daripada memuji dan memuliakan Tuhan itu adalah dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat begitu. Karena baru-baru ini di satu gereja ini sangat hebat menurut saya. Dalam arti saya lihat itu dia bisa berkata begini, saya melihat di sudut sana susah hidupnya, menderita, penglihatan Tuhan ada pada saya, silakan maju gitu. Nah itu silakan maju, itu juga menjadi persoalan gitu. Katanya itu menjadi yang dari Tuhan saja itu katanya. Gitu. Atau juga ada yang bilang begitu juga, ada satu yang persoalan itu, sekarang itu fenomena di gereja-gereja yang membludak-bludak itu, lalu yang kita lihat di sini malahan gereja gedungnya tambah, tapi orangnya tidak tambah. Gitu. Tapi adalah orang-orang yang memuji-muji Tuhan gitu. Baru-baru ini ada satu gereja yang melepta. Dia bilang begini, perkelahian terjadi, dia bilang begini, bahwa dalam nama Yesus kamu bohong gitu. Tetapi kalau memuji-muji Tuhan, mereka luar biasa bergejolak-bergejolaknya. Nah pertanyaan saya, bagaimana sikap kami, apakah terus mempertahankan sikap yang kita pelajari terus, apakah kita bisa rubah ini gitu ya. Artinya kita perbanyak semuanya puji-pujian, sorai, sedikit firman umpamanya, selesai urusannya gitu ya. Atau bisakah dikatakan bahwa memang gereja yang hidup itu adalah gereja yang bersorak-sorai saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita langsung persilakan kepada narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ini ada penjelasan, ada uraian, ada tambahan. Ya, memang menyangkut ibadah dan musik
itu sekarang bermasalah di berbagai gereja, ya. Khususnya gereja-gereja karismatik, mereka selalu memancing anak-anak muda dengan musik, ya. Sedangkan tadi juga sudah disampaikan pengajaran firman Tuhannya tidak begitu jelas tapi puji-pujian. Nah, saya pernah dengar ada istilah pendeta kejadian dan pendeta keluaran, ya. Pendeta keluaran itu ialah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar terpanggil, ya, dari muda, kemudian dia mengkhususkan diri, dia belajar di sekolah-sekolah teologia, kemudian baru dia terjun dalam pelayanan. Itu pendeta keluaran, dia artinya seperti itu. Yang kedua pendeta kejadian, itu dia seorang bisnismen yang akhirnya bangkrut, lalu dia rasa, wah ini kalau buka gereja lebih gampang dapat duit gitu. Akhirnya dia beralih profesi, karena memang kalau dia seorang bisnismen, dia seorang motivator kuat gitu dalam penekanan-penekanan. Jadi itu dia lebih gampang untuk bisa menggerakkan orang, untuk bisa kumpul, bahkan juga mungkin sampai menggerakkan orang untuk memberikan persembahan. Sehingga akhirnya banyak orang hadir. Nah, orang seperti ini. Jadi itu karena dia kejadian, sehingga yang penting puji-pujian firman Tuhannya itu penafsirannya atau untuk dasar teologianya, lalu dasar teologianya dan juga penafsirannya tidak jelas, tapi yang penting penerapan, ya, penerapan. Sehingga banyak orang hadir, apalagi sekarang juga banyak jemaat yang ingin hadir hanya mau khotbah yang membuat mereka senang, ya. Mereka dapat berkat, mereka diberkati, mereka nanti dapat mobil baru, motor baru, usaha berhasil. Khotbah-khotbah seperti itu kan orang senang dengar. Tapi tapi mereka mungkin tidak suka khotbah menegur dosa, khotbah untuk penekanan ajaran doktrin, ya. Padahal itu sangat penting, ya, mengajar dasar iman Kristen, doktrin, bahkan juga menegur dosa. Itu kan untuk membentuk kita. Tapi kebanyakan jemaat hanya mau yang enak telinga, kan firman Tuhan juga katakan hanya untuk menyenangkan telinga. Nah, hal-hal seperti ini juga turut mempengaruhi untuk orang dari gereja ini pindah gereja sana. Yang berikut juga dalam pelayanan gereja ada gereja-gereja Injil atau ya itu benar-benar menginjili, berusaha PI untuk mencapai jiwa baru. Tapi ada gereja yang hanya cuma mengajak, ayo kalau kamu mau bertumbuh di sini. Akhirnya dia begitu mudah beralih ke gereja yang dia rasa enak, banyak musiknya, kemudian khotbahnya untuk enak telinga, makin diberkati seperti itu. Jadi ini tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang Injili. Jadi bagaimana supaya kita bersikap? Saya rasa bagi kita tetap kita pertahankan ajaran teologi yang benar dan kita bersyukur sebagaimana Bapak katakan tadi, Bapak bersyukur dibentuk di tempat ini. Dan itu satu kesaksian yang sangat baik, ya. Bahwa kita dibentuk di tempat yang benar-benar kita dididik, dibentuk. Apalagi Kalimantan Barat ini daerah misi, sehingga tempat ini saya juga pernah dengar bahwa kalau untuk mau jadi misioneri itu cocoknya di Ati, ya, karena memang cocok di sini. Bahkan kalau di Batu nggak tahu cocok atau enggak untuk sekarang, ya, untuk sekarang. Tapi kalau mau jadi misi untuk betul-betul penginjilan, betul-betul pelayanan, masuk ke tempat yang sulit, itu cocoknya di Atis ini, ya. Sehingga kalau di sini semakin bertumbuh berkembang, kita semua sangat bersyukur. Pak Niko dengan tim yang ada di sini tetap semangat, ya. Tetap semangat. Terima kasih Pak, itu yang saya tambahkan. Satu aja. Ya Pak, silakan Pak. Pertanyaan ataupun yang disampaikan Pak Pendeta Obedi, bagi saya hal yang memang
eh, masalah sosial, masalah psikis, masalah budaya dan sebagainya. Tapi bagi saya, ketika Alkitab menjadi basic untuk tetap menjadi acuan dalam memuji Tuhan, maka kita tetap pertahankan demi nama Tuhan dimuliakan. Motivasi akan menjadi luntur dengan sendirinya, bisa tidak bertahan dan akhirnya kacau. Meski memang ketika menerapkan yang tertulis Alkitab firman Allah selalu berhadapan dengan badai yang sangat besar. Tapi ingat, ketika kita tetap sama mempertahankan itu demi kemuliaan nama Tuhan, karena patokannya jelas, pasti diberkati Tuhan. Iman bertumbuh, bukan kropos. Iman pasti akan bertumbuh. Dan generasi penerus akan terus memuji Tuhan. Yang saya tangkap dari pagi tadi sampai dengan saat ini adalah tidak tinggalkan Tuhan hanya karena musik. Tidak tinggalkan Tuhan hanya karena lingkungan. Lalu akhirnya pakai istilah mualaf. Itu yang terjadi. Tapi sesungguhnya generasi yang terus memuji Tuhan karena mengenal Yesus dengan jelas tadi malam, tadi juga disampaikan, dan itu menjadi catatan untuk kita pada siang hari ini. Demikian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Untuk sesi pertanyaan kita akhiri dan kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber pertama dilanjutkan oleh narasumber yang kedua. Langsung Pak, silakan Pak. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tetap Yesus, firman Allah yang tertulis, firman Allah yang menjadi manusia. Itulah dasar pujian kita. Amin. Baik, terima kasih. Ya, kita sebagai orang-orang percaya yang disebut pemuji-pemuji kepada Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan berdasarkan dasar Alkitab, firman Allah. Dan pujian kita kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Niko, silakan Pak. Ya, diskusi kita cukup hangat. Tapi maksud saya, Borneo Bermazmur ini tidak namanya menilai liturgi atau ibadah tiap gereja masing-masing. Itu kembalikan kepada tata dasar tata rumah tangganya, tapi anggaplah ini suatu pengetahuan untuk Bapak Ibu, tapi untuk kembali lalu merubah itu tiba-tiba nanti dipikir STTAT ini kok mereka pulang dari sini kok berubah tata ibadah. Nah, jadi Pak Niko nanti ditangkap polisi. Gitu. Jadi maksudnya ini merupakan pengetahuan kita bersama. Kalau gereja itu mas saya ikuti aja tata dasarnya. Mungkin nanti ada waktu pertemuan sidang sinode atau waktu apa, baru nanti di amandemen lagi tata dasar tata rumah tangga khususnya mengenai pujian. Memang sekarang itu di tiap gereja pergumulan. Orang tua senang yang tenang, tapi orang muda senang yang hidup, yang semangat. Nah ini gimana mengakomodir dua kepentingan ini supaya bisa bersinergi bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak, itu tambahan dari Pak Niko sebagai Ketua STTAT. Dengan demikian maka uraian tematis topik khusus dengan tema dasar-dasar Alkitabiah tentang pujian kepada Allah kita akhiri, dan beri aplaus untuk kedua narasumber kita. Terima kasih Pak. Silakan kembali ke tempat dulunya. Untuk waktu selanjutnya saya silakan kepada Saudara Yosua yang memimpin kita dalam pujian.